Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang bernama Smart Study Space, di mana sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu mahasiswa menemukan tempat belajar yang nyaman di sekitar kampus. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Jemutia Perwitasari dengan akhir NIM 153. Saya Rizik Hafid Aprianto dengan NIM belakang 140. Saya Putri Kalisa Deviano dengan NIM akhir 141. Saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM belakang 146. Dan saya Dava Litya Putra Alias dengan NIM terakhir 150. Oke, bisa di next. Selanjutnya ke latar belakang. Mengapa kami membangun Smart Study Space? Berdasarkan observasi yang kami lakukan, 65% mahasiswa mengalami kesulitan dalam menemukan tempat belajar yang nyaman. Lalu 40% waktu mereka terbuang hanya untuk mencari tempat, dan 75% mahasiswa menginginkan tempat belajar dengan fasilitas yang lengkap. Masalah utamanya adalah mahasiswa harus mendatangi satu persatu lokasi tanpa kepastian ketersediaan tempat, di mana ini sangat tidak efisien. Aplikasi kami menargetkan dua kelompok pengguna, yaitu mahasiswa sebagai pengguna utama untuk mencari dan memesan tempat, lalu tataran target kedua pihak kampus sebagai penyedia layanan fasilitas. Tujuan kami membantu mahasiswa menemukan tempat belajar yang sesuai preferensi dengan informasi yang terstandar dan mudah diakses, sekaligus sebagai media promosi bagi pengelola tempat. Bisa di next. Selanjutnya, solusi yang kami buat yaitu Smart Study Space, di mana aplikasi ini dirancang sebagai pusat informasi terpadu. Mahasiswa tidak perlu lagi keliling kampus hanya untuk mencari tempat kosong, cukup buka aplikasi ini, semuanya tersedia. Ada 5 fitur utama yang kami kembangkan. Yang pertama ada fitur pencarian dan filter, di mana pengguna bisa mencari tempat berdasarkan nama, kategori, atau fasilitas yang dibutuhkan seperti WiFi atau colokan listrik. Lalu fitur yang kedua ada peta lokasi, di mana menampilkan tempat belajar terdekat secara visual. Lalu fitur yang ketiga, detail dan ulasan. Di fitur ini menampilkan foto fasilitas, rating, suasana, hingga komentar pengguna sebelumnya. Lalu fitur yang keempat, reservasi dan booking. Pengguna bisa memesan kursi terlebih dahulu atau memantau statusnya. Lalu fitur yang kelima, profil dan preferensi. Aplikasi ini mempelajari kebiasaan belajar pengguna dan memberikan rekomendasi yang lebih personalisasi. Dengan kelima fitur ini, kami yakin Smart Study Space dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi belajar mahasiswa. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah gambaran umum untuk antarmukanya. Pada bagian ini, kami merancang antarmuka aplikasi Smart Study Space dengan pendekatan user-centered design, yaitu berfokus pada kebutuhan pengguna, khususnya mahasiswa. Desain dibuat minimalis untuk mengurangi distraksi visual, sehingga pengguna bisa fokus dalam mencari dan memilih tempat belajar. Selain itu, kita juga menerapkan prinsip desain seperti konsistensi antar halaman, navigasi yang sederhana dan intuitif, serta hierarki informasi yang jelas. Tujuannya agar pengguna dapat memahami fitur aplikasi dengan cepat dan nyaman saat digunakan. Boleh next slide? Oke, selanjutnya di sini ada style guide-nya, di mana pada bagian pertama adalah untuk warna. Untuk menjaga konsistensi visual, kami menggunakan style guide warna yang terdiri dari 3 warna utama. Pertama, warna krem sebagai background untuk memberikan kesan nyaman dan mengurangi kelelahan mata. Kedua, warna hijau sebagai primary color yang digunakan pada tombol dan elemen penting karena memiliki kontras tinggi dan mudah dilihat. Ketiga, warna kuning sebagai accent color yang berfungsi untuk menyoroti elemen interaktif seperti icon atau fitur penting. Kombinasi warna ini dipilih agar tampilan aplikasi tetap modern, nyaman, dan mudah dipahami. Boleh next slide? Oke, selanjutnya untuk tipografi. Pada bagian tipografi ini, kami menggunakan 2 jenis font utama. Font pertama itu Playfair Display yang digunakan untuk heading karena memberikan kesan elegan dan akademis. Sedangkan font kedua adalah Inter yang digunakan untuk isi teks karena lebih mudah dibaca di layar. Kami juga menerapkan hierarki ukuran teks, mulai dari heading besar dan bold hingga body text yang lebih kecil, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami informasi yang ditampilkan. Baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan halaman. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana pengguna untuk pertama kalinya berinteraksi dengan aplikasi ini. Jadi dimulai dari splash screen, di sini akan ditampilkan
halaman latar hijau gelap, logo, dan juga slogan aplikasi. Dan juga ini bukan sekedar animasi pembuka, jadi ini adalah sebagai momen pertama yang membangun kepercayaan dan kesan merek kita. Selanjutnya di sini ada pengguna yang disambut oleh onboarding screen yang menjelaskan 3 fitur kunci, yaitu ada pencarian tempat, reservasi kursi, dan juga filter kenyamanan. Di sini dilengkapi dengan tombol next dan juga skip. Pada onboarding di sini akan memastikan pengguna baru agar tidak kebingungan. Setelah itu di sini pengguna akan masuk melalui halaman login dengan input email dan password. Dan juga bagi yang belum mempunyai akun, di sini terdapat proses registrasi. Di sini dirancang dengan secara bertahap dalam 3 langkah. Itu pada step pertama di sini akan mengisi data akun dasar seperti nama, email, dan password. Selanjutnya pada step kedua akan mengisi profil akademik dan juga referensi belajar. Dan step terakhir yaitu step ketiga adalah mengkonfirmasi akun. Di sini pada pendekatan bertahap ini sengaja kami pilih untuk mengurangi beban input pengguna sehingga untuk registrasi ini akan terasa ringan dan tidak melelahkan. Baik, slide selanjutnya. Masih dalam rancangan halaman, jadi setelah masuk di sini pengguna akan tiba di halaman Homes. Di sini tersedia search bar untuk mencari instan dan juga terdapat filter kategori seperti kafe, perpustakaan, dan lain-lainnya. Jadi setiap lokasi ini ditampilkan lengkap dengan nama, rating, jarak, ketersediaan kursi, dan juga fasilitas yang tersedia. Semua informasi yang dibutuhkan akan tersaji dalam satu halaman. Jadi selanjutnya ketika pengguna memilih suatu tempat, di sini mereka akan masuk ke halaman detail reservasi di mana mereka bisa memilih tanggal, waktu, dan juga jumlah kursi yang diinginkan secara mudah. Di sini untuk semua pemesanan juga dikelola di halaman booking yang menampilkan step aktif, order, dan juga preview order. Di sini preview order ditampilkan lengkap dengan status seperti upcoming, aktif, dan juga completed. Dan juga untuk fitur research again tersendiri di sini untuk memesan ulang tempat favorit yang sebelumnya kita pilih. Dan terakhir untuk halaman profil dan referensi di sini akan memungkinkan pengguna untuk mengelola data diri dan juga dapat mengatur referensi belajar mulai dari jenis tempat hingga fasilitas yang diinginkan. Slide selanjutnya. Selanjutnya terdapat fitur struktur dan navigasi utama. Di sini arsitektur halaman aplikasi kami dirancang secara modular untuk memisahkan tanggung jawab dari setiap komponen dengan jelas. Di sini kami menggunakan single activity pada menu utama, main activity yang di sini berfungsi sebagai kontainer untuk fragmen-fragmen inti. Sementara itu untuk proses-prosesnya tersendiri akan terisolasi seperti space login, register, dan edit profile menggunakan multi-activity-nya tersendiri. Untuk pendekatan modular desainnya ini akan memisahkan logika autentikasi, logika inti aplikasi, dan juga fitur-fitur sekunder sehingga untuk kodenya ini akan menjadi lebih bersih dan mudah dipelihara dan juga akan mudah dikembangkan untuk kedepannya. Dan untuk sistem navigasinya tersendiri kami menerapkan 3 pola, yaitu untuk navigasi lateral yang itu menggunakan button navigasi bar untuk berpindah dari halaman homes, booking, dan juga profile. Selanjutnya ada navigasi linear yang terkunci dan diterapkan pada proses registrasi step 1 hingga step 3. Di sini adalah untuk memastikan pengguna menyelesaikan setiap tahapan secara berurutan. Dan terakhir ada navigasi hierarkis yang di sini akan memungkinkan pengguna untuk maju ke detail reservasi dari home, lalu akan kembali dengan mudah. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah struktur aplikasi dan alur navigasi. Pada saat ini kita bisa melihat struktur aplikasi yang dirancang secara modular. Kami memisahkan logika menjadi 3 bagian besar. Layout untuk pengenalan, authentication untuk keamanan, dan main application sebagai inti fitur. Untuk navigasinya, kami menerapkan pola lateral navigation menggunakan button navigation bar yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, serta linear navigation dengan activity finish pada proses registrasinya. Hal ini memastikan pengguna memiliki alur yang jelas dan tidak terjebak dalam tumpukan halaman yang membingungkan. Next. Selanjutnya adalah implementasi teknikal aplikasi. Berpindah ke sisi implementasi, aplikasi ini memaksimalkan 3 komponen utama Android. Yang pertama, ada activity atau intent dan intent. Activity digunakan untuk mengelola siklus hidup layar yang mandiri. Lalu yang kedua ada kami menggunakan fragment. Dalam main activity agar perpindahan antar menu secara instan dan efisien dalam penggunaan memori, kami menggunakan fragment karena cukup mudah untuk digunakan. Dan yang terakhir, untuk menangani daftar tempat belajar, kami mengimplementasikan recycle view dengan pola adapter dan view holder yang menjamin performa gulir tetap halus tanpa membebani prosesor. Next. Selanjutnya adalah pengembangan dari
fitur ke depan aplikasi Smart Study Space. Visi kami ke depan adalah mentransformasi aplikasi ini menjadi sebuah ekosistem cerdas. Rencana strategis kami meliputi yang pertama ada pengembangan notifikasi pintar untuk pengingat reservasi dan informasi ketersediaan tempat. Lalu integrasi data real-time agar informasi kursi lebih akurat dan terkini. Lalu sistem rekomendasi berbasis preferensi dan kebiasaan pengguna. Lalu penambahan fitur favorit dan riwayat untuk meningkatkan personalisasi pengguna. Integrasi peta interaktif dan navigasi lokasi, pengembangan fitur sosial seperti ulasan, check-in, dan interaksi pengguna, penyediaan dashboard khusus bagi pengelola tempat belajar, dan yang terakhir adalah peningkatan arsitektur sistem dan pengujian aplikasi secara menyeluruh. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Aplikasi Smart Study Space hadir sebagai solusi konkret atas permasalahan efisiensi waktu mahasiswa dalam mencari tempat belajar. Dengan fondasi teknis yang kuat, mulai dari navigasi intuitif hingga penggunaan komponen Android yang efisien, aplikasi ini telah siap menjadi kawan produktivitas mahasiswa. Kami percaya bahwa dengan rencana pengembangan yang telah kami susun, platform ini akan terus tumbuh menjadi standar baru dalam fasilitas pendukung akademik yang modern dan terintegrasi. Lalu untuk selanjutnya, kami akan mendemokan dari aplikasi yang telah kami rancang dalam bentuk mobile application menggunakan Kotlin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini kami akan memberikan demo dari aplikasinya langsung ya. Jadi di sini terlihat ada splash screen. Nah, splash screen ini dia itu terbentuk oleh arsitektur yang dibuat dari Android Studio-nya yang berupa dari XML dan juga ada .kt-nya atau .kotlin. Jadi pada activity _splash.xml ini kita akan membuat nih kayak rancangan dari UI untuk activity splash-nya ini. Setelah kita buat tampilannya, kita lakukan initialization di bagian file splash.activity.kt-nya. Nah, setelah itu kelompok kami juga telah menerapkan yang namanya itu pengimplementasian pendekatan lah kepada clean code. Bisa dilihat pada folder res di bagian bawah itu ada folder color, drawable, dan juga layout. Boleh dibuka folder colornya, yaitu sama di bagian folder values dan juga menu. Nah, jadi kami sudah menerapkan persegmentasian per setiap kode dalam colors.xml, strings.xml untuk menerapkan masing-masing variabel-variabel apa saja sih yang diperlukan untuk membentuk UI ini. Selanjutnya dari activity splash dilanjutkan kepada onboarding. Onboarding ini terdiri dari 3 step. Jadi onboarding di sini ada onboarding step 1, lalu lanjut misalnya kita klik next, lalu next lagi, hingga nantinya akan ternavigasi ke halaman login page. Nah, onboarding di sini dilakukannya itu navigasinya melalui yang namanya intent. Pada file onboarding activity.kt, di sini ada intent yang kita melakukan binding, lalu misalkan kita scroll ke bawah, kita akan membuat function yang namanya navigate to home, yang dimana navigate to home ini merupakan intent untuk melakukan navigasi ke halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini pada halaman login activity, di sini sudah terdapat guarding yang lumayan simple ya. Jadi misalkan memang kalau kosong dia itu tidak bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Di sini kita contoh isikan teks asal saja. Lalu kita langsung login, klik login, maka dia akan ternavigasi ke halaman home atau main activity. Nah, di main activity di sini sesuai dengan PPT yang tadi kita jelaskan, di mana kita akan membangun aplikasi ini itu dia multi-layer pada hal navigasinya. Maksudnya multi-layer itu gimana? Jadi ada yang dia itu single seperti tadi pada halaman login, onboarding, atau splash, dia memiliki satu layer saja, sedangkan pada halaman main, kita itu melakukannya menggunakan fragment, yang dimana dengan fragment ini kita bisa membuat yang namanya bottom navigation bar. Bisa dilihat pada aplikasi di bagian bar bawah, itu merupakan bottom navigation bar, yang dimana kalau kita klik itu akan berpindah untuk setiap halaman aplikasi yang kita tuju. Jadi kalau kita menggunakan single activity seperti yang tidak punya bottom navbar-nya, itu kita tidak perlu menggunakan fragment, sedangkan kalau kita menggunakan bottom navigation bar untuk pada home, booking, dan profile itu membutuhkan fragment. Bisa dilihat pada file main activity. Bisa dilihat di sini kita melakukan binding terhadap bottom navigation view, yaitu merupakan file XML yang telah tadi kita buat. Misalnya kita scroll lagi ke bawah, itu kita bisa lihat ada r.id.navhome, lalu kita replace dengan fragment, home fragment, lalu kita lakukan perulangan ya. Kita lakukan perulangan item.item ID hingga semua navigasinya itu selesai. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat pada page booking. Nah, booking ini dia multi layer juga ya. Dia selain fragment dia juga multi layer. Kita bisa lihat fragment, kita bisa lihat dia juga sebagai single. Misalkan kita klik view detail ya pada card di sini.
maka dia akan ternavigasi ke halaman detail yang tidak punya bottom navigation bar. Oke, kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya bisa kita lihat pada halaman profile. Profile di sini juga sama, melakukan yang sama pada seperti tadi di bagian booking, dia punya multi layer. Bisa kita coba klik pada edit profile. Terus kita save changes, kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu preference untuk mengedit studi preference yang saat awal registrasi itu ditentukan. Mungkin boleh di restart lagi aplikasinya supaya kita coba demokan untuk flow bagian registrasi. Oke, di sini ada splash, ada onboarding. Terus kita next, lalu lanjutkan masuk ke login page, lalu kita akan navigasinya lewat teks yang clickable, yaitu register, dan ketika clickable tersebut dia akan ternavigasi ke halaman register. Nah, register di sini dia punya 3 step juga. Kenapa di sini register dia perlu dibuatkan file-file tersendiri, sedangkan onboarding itu tidak perlu, dia cuma perlu satu file onboarding activity, sedangkan register ini butuh register step 1, 2, sampai 3. Karena pada register ini dia itu diperlukan untuk kita mempas variabel ya, dan juga setiap halaman pada register step ini dia punya halaman yang berbeda untuk setiap text inputnya masing-masing. Dan juga terlihat di sini kita melakukan backstack disable untuk melakukan supaya ketika klik tombol back pada mobile langsung itu tidak akan ternavigasi. Oke, di sini untuk registrasi kita coba inputkan full name-nya. Di sini juga sudah terdapat guarding simple saja supaya kita tuh harus di-input semuanya. Jika tidak di-input, maka dia akan memunculkan toast, yang dimana toast-nya itu merupakan alert nih kalau teksnya itu ada yang belum diisi. Oke, lanjut kita klik continue. Maka kita akan masuk ke halaman preference. Kita akan setup preference-nya setelah kita setup tadi data-data mandiri kita. Maka kita di sini disuruh untuk input minimal seperti ada fakultas dan juga student ID atau NIM. Dan kita select studi preference-nya, entah itu kita suka preference kita di mana gitu, seperti di cafe, library, coworking, kite zone, atau high speed wifi. Coba klik tombol continue. Oke, setelah itu kita sudah berhasil melakukan registrasi dan kita siap untuk masuk ke halaman homepage. Boleh diklik explore study spots-nya, dia akan masuk ke homepage. Oke, mungkin sekian untuk demo aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.